Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pernahkah kalian mendengar bahwa Jawa Timur adalah provinsi yang paling sejahtera di Pulau Jawa? Dengan kontribusi ekonominya terbesar kedua di Pulau Jawa yaitu sekitar 25,55% dan angka IPM Jawa Timur ada di sekitar 75,31 pada tahun 2024 yang dimana berdasarkan skala indeks BPS itu termasuk kualitas pembangunan manusia yang tergolong tinggi. Namun faktanya banyak sekali pemberitaan yang beredar di internet terkait kualitas pembangunan di Jawa Timur yang masih buruk, ditandai dengan adanya permasalahan dari segi pendidikan dan juga kesehatan. Hal ini divalidasi dengan data yang dimana angka IPM Kota Surabaya ada di sekitar 84,69, sedangkan angka IPM Kabupaten Sampang ada di angka 66,72. Di mana dari data tersebut kita bisa lihat bahwa adanya indikasi ketimpangan pembangunan manusia di Kabupaten Kota Jawa Timur. Ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa human development is about expanding people's choices, not just rising incomes. Dari hal tersebut, muncullah pertanyaan, sebetulnya pekakah pemerintah dengan ketimpangan pembangunan manusia? Untuk itu, perkenalkan saya Sevia Herlina dengan NPM 140610230003. Di sini saya akan melakukan penelitian terkait determinasi indeks pembangunan manusia Kabupaten Kota Jawa Timur melalui pendekatan ekonometrika spasial. Dengan latar belakang yang saya lakukan yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM itu merupakan indikator komposit yang dikembangkan oleh UNDP untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia secara multidimensi. Konsep ini berangkat dari paradigma pembangunan manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama pembangunan. Dengan 3 dimensi dasar pembentuk IPM yaitu ada umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh angka harapan hidup, standar hidup layak yang dicerminkan oleh kemampuan daya beli masyarakat, dan pengetahuan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah juga harapan lama sekolah. Lalu di sini ada peta persebaran IPM Jawa Timur yang dimana bisa kita lihat bahwasannya distribusi persebaran IPM ini tidak tersebar secara acak, melainkan membentuk klaster spasial tertentu di mana wilayah dengan IPM tinggi itu cenderung terkonsentrasi di kawasan perkotaan, sedangkan IPM yang rendah itu banyak ditemukan di daerah perdesaan. Pola pengelompokan ini mengindikasikan adanya ketergantungan spasial dalam pembangunan manusia, di mana capaian IPM suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh karakteristik internal wilayah tersebut, tapi oleh kondisi sosial ekonomi wilayah sekitarnya. Untuk itu, perlu kita lakukan analisis spasial sebagai pendekatan utama. Isu ini pun ada keterkaitannya dengan kebijakan, seperti yang sering kali kita dengar terkait dengan SDGs, yaitu 17 tujuan global yang disepakati oleh seluruh negara anggota PBB, salah satunya dari Indonesia pada tahun 2015 dengan target pencapaian sampai tahun 2030. Dengan poin SDGs sesuai dengan isu ini, yaitu ada SDG 1, tanpa kemiskinan, SDGs 4, pendidikan berkualitas, SDGs 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDGs 10, berkurangnya kesenjangan. SDGs ini menuntut kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan capaian agregat, tapi juga pada pemerataan kualitas pembangunan manusia antar wilayah. Identifikasi masalah yang saya lakukan yaitu bagaimana pola persebaran spasial IPM antar kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Apakah terdapat ketergantungan spasial IPM antar wilayah di Provinsi Jawa Timur? Bagaimana pengaruh PDRB, RLS, HLS, dan juga jumlah penduduk miskin terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur? Model ekonometrika spasial manakah yang paling tepat dalam menjelaskan determinasi IPM di Provinsi Jawa Timur? Dengan tujuan penelitiannya itu menganalisis pola persebaran spasial IPM antar kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur, menguji adanya ketergantungan spasial IPM antar wilayah di Provinsi Jawa Timur, menguji adanya ketergantungan spasial IPM antar wilayah di Provinsi Jawa Timur, serta menentukan model ekonometrika spasial terbaik dalam menjelaskan determinasi IPM di Provinsi Jawa Timur. Dengan batasan penelitian yang saya lakukan, yaitu penelitian ini dilakukan pada 38 kabupaten kota Provinsi Jawa Timur. Data yang saya gunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS. Variabel yang digunakan terdiri atas variabel dependen, yaitu IPM, dan variabel independennya ada PDRB, RLS, HLS, dan juga jumlah penduduk miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-section dengan analisis ekonometrika spasial.
Lalu model spasial yang saya gunakan meliputi SAR, SEM, SDM, SDM, SAC, dan GNS dengan pemilihan model terbaiknya itu berdasarkan uji LM-TES, AIC, dan BIC. Di sini ada teori dasarnya terlebih dahulu, spatial dependence, kondisi ketika nilai suatu variabel di suatu wilayah itu dipengaruhi oleh nilai variabel di wilayah lain yang berdekatan secara geografis. Lalu autokorelasi spasial itu menggambarkan hubungan nilai suatu variabel antar wilayah yang berdekatan secara geografis, di mana pengujian ini dilakukan dengan Moraes I untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi spasial dalam distribusi IPM antar kabupaten kota, Getis Orji untuk mengukur autokorelasi spasial global ataupun lokal dengan fokus pada pengelompokan nilai tinggi dan juga nilai rendah. Ada Gerisdi untuk mengukur autokorelasi spasial namun lebih sensitif terhadap perbedaan lokal antar pasangan lokasinya. Lalu ada LISA untuk identifikasi klaster spasial pada tingkat lokasi serta mendeteksi keberadaan hotspot dan juga cold spot. Model spasial econometric yaitu model spasial yang digunakan untuk mengakomodasi ketergantungan dan spillover spasial dalam data geografis, di mana dibentuk oleh dua model utama, yaitu ada SAR, nilai variabel dependen di suatu wilayah itu dipengaruhi dengan nilai variabel dependen di wilayah lain yang berdekatan. Lalu SEM, ketika ketergantungan spasial tidak terjadi pada variabel dependen tapi pada komponen errornya. Lalu ada model perluasan dari kedua model utama tersebut, ada SDM, SDM, SAC, dan juga GNS. Metode penelitian yang saya lakukan di sini ada data. Bisa teman-teman lihat bahwasanya ada kabupaten kota, ada variabel Y, X1, X2, X3, X4 yang dimana saya ambil dari BPS, dan data ini disusun dalam bentuk data cross-section pada satu periode pengamatan yang sama, yaitu tahun 2024, sehingga setiap kabupaten kota ini diperlakukan sebagai satu unit observasi dengan unit spasialnya itu adalah wilayah administrasi kabupaten kota di Jawa Timur. Variabel penelitiannya itu ada Y yaitu IPM, ada X1 yaitu produk domestik regional bruto atau PDRB, ada X2 yaitu rata-rata lama sekolah atau RLS, X3 yaitu harapan lama sekolah atau HLS, dan X4 itu jumlah penduduk miskin. Metode analisis dan alur kerja yang saya lakukan, pertama saya melakukan persiapan datanya dulu dari memfilter data sampai dengan nantinya memeriksa kelengkapan data khususnya terkait dengan missing value di variabel IPM. Lalu lanjut dengan melakukan eksplorasi dan visualisasi data di mana saya menghitung statistik deskriptif pada seluruh variabel penelitian, lalu kan visualisasi spasial IPM pada bentuk peta tematik kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Tujuannya itu untuk memberikan gambaran awal pola persebaran IPM. Lalu ada uji autokorelasi spasial yang saya lakukan dengan 4 jenis uji autokorelasi yang dimana ada Moraes I, Gerisdi, Getis Orji, dan juga LISA. Selanjutnya itu ada model ekonometrika spasial yang dimana saya melakukan perhitungan dengan model OLS, SAR, SEM, SDM, SDM, SAC, dan GNS. Lalu melakukan pemilihan model terbaik yang dilakukan dengan perbandingan nilai AIC, BIC, dan LM-TES dari semua model. Dan juga ada analisis tambahan yang saya lakukan yaitu ada model Geographically Weighted Regression atau GWR untuk mengeksplorasi heterogenitas spasial, lalu interpolasi spasial yang dimana saya lakukan dengan pendekatan IDW, TPS, dan juga ordinary kriging. Nah, hasil penelitian yang saya lakukan di sini bisa kita lihat analisis deskriptifnya itu ada tabel yang dimana di variabel Y yang menunjukkan IPM itu menghasilkan rata-rata sebesar 75,31 dengan nilai minimumnya itu 66,72 dan maksimumnya itu 84,69 yang di mana rentang nilai ini tuh menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan manusia antar wilayah. Dari sisi ekonomi, di variabel X1 yang menunjukkan PDRB ini memiliki variasi yang sangat besar antar kabupaten kota yang mencerminkan ketimpangan kapasitas ekonomi daerah. Lalu di sisi pendidikan yang ditunjukkan oleh X2 dan X3 yaitu RLS dan juga HLS menunjukkan perbedaan yang cukup nyata antar wilayah yang mengindikasi ketimpangan akses dan juga capaian pendidikan. Lalu X4 yang menunjukkan jumlah penduduk miskin memperlihatkan variasi yang signifikan antar kabupaten kota yang menggambarkan ketidakmerataan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pembangunan manusia di Jawa Timur memiliki pola yang tidak merata dan berpotensi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat spasial. Ini ada peta persebaran IPM-nya di Jawa Timur yang dimana bisa kita lihat bahwasannya ada indikasi awal pengelompokan spasial dengan variasi yang cukup jelas antar kabupaten kotanya. Lalu, saya melakukan autokorelasi spasial dengan Moraes I dan juga Gerisdi. Yang pertama, yaitu di sini dari kedua uji tersebut mendapatkan nilai yang signifikan yang mengindikasikan adanya autokorelasi spasial positif pada IPM antar kabupaten kota di Jawa Timur. Artinya, wilayah dengan nilai IPM tinggi akan berdekatan dengan wilayah yang memiliki IPM tinggi juga. Dan begitupun sebaliknya. Hasil ini menunjukkan bahwa persebaran IPM tidak bersifat acak, melainkan membentuk pola pengelompokan. Lalu, ada hasil dari Getis Orji
dan juga Lisa, di mana peta Gettys Orji ini menunjukkan adanya cold spot dan juga hot spot pada IPM yang signifikan. Lalu peta lokal Morans I atau Lisa ini menunjukkan adanya klaster low-low dan juga high-high pada IPM yang signifikan di beberapa kabupaten kota Provinsi Jawa Timur. Di mana warna merah ini menunjukkan adanya wilayah dengan hotspot yang membentuk klaster high-high yang mengindikasikan wilayah dengan nilai IPM tinggi dikelilingi oleh wilayah dengan IPM relatif tinggi juga. Lalu warna biru yang berarti wilayah dengan cold spot akan membentuk klaster low-low yang menunjukkan bahwa wilayah dengan nilai IPM rendah dikelilingi oleh wilayah dengan IPM rendah juga. Lalu karena adanya signifikasi di uji autokorelasi spasial, saya lanjut melakukan analisis dengan model spasial yang dimana ada OLS, SAR, SEM, SDM, SDM, SAC, dan GNS. Lalu saya membandingkan dengan nilai AIC dan BIC dan didapatkan bahwa model SAC itu merupakan model yang paling efisien dan juga menjelaskan variasi IPM antar kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Jadi itu adalah model terbaiknya. Hal ini pun diperkuat oleh hasil RMTS di mana nilai adjusted RS lag-nya itu signifikan secara statistik yang mengindikasikan bahwa ketergantungan spasial dalam data lebih dominan terjadi melalui mekanisme spasial lag, yaitu adanya pengaruh langsung antar wilayah yang berdekatan pada variabel dependen. Tadilah model terbaiknya itu ada model SAR. Nah, di sini ada rumusan dari model SAR-nya, yang dimana bisa kita lihat bahwasannya koefisien spasial rho itu ada di angka 0,095 yang signifikan mengindikasikan adanya ketergantungan spasial positif pada variabel dependen, di mana peningkatan IPM di wilayah sekitar cenderung mendorong peningkatan IPM di suatu kabupaten kotanya. Hal ini menunjukkan adanya efek spillover, itu pembangunan manusia antar wilayah di Jawa Timur. Nilai koefisien lambdanya itu ada di angka negatif 0,353 yang signifikan menunjukkan adanya ketergantungan spasial pada komponen error dan mengindikasi bahwa terdapat faktor lain di luar model yang memiliki pola spasial dan mempengaruhi IPM secara bersamaan di wilayah-wilayah yang berdekatan. Secara variabel-variabelnya itu ada RLS dan juga HLS yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, di mana koefisien RLS itu ada di angka 2,2568 yang menunjukkan setiap peningkatan 1 tahun rata-rata lama sekolah akan meningkatkan IPM sebesar 2,2568 dengan asumsi variabel lainnya itu konstan. Lalu untuk yang koefisien HLS itu ada di angka 1,2503 yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1 tahun harapan lama sekolah akan meningkatkan IPM sebesar 1,2503 poin. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan manusia yang terintegrasi secara spasial khususnya di bidang pendidikan agar peningkatan kualitas manusia di suatu wilayah dapat memberikan dampak yang lebih luas di wilayah sekitarnya. Lalu di sini ada peta prediksi IPM berdasarkan model SAC yang bisa kita lihat bahwa ternyata pola persebaran itu mirip dengan IPM aktualnya, di mana nilai IPM yang lebih tinggi diperkirakan terkonsentrasi di kawasan perkotaan, sementara IPM rendahnya itu terkonsentrasi di daerah perdesaan. Kesamaan pola ini mengindikasikan bahwa model SAC mampu menangkap variasi spasial IPM secara akurat. Selain itu, hasil prediksi yang relatif halus antar wilayahnya itu mencerminkan adanya ketergantungan spasial ganda, baik itu melalui interaksi langsung antar wilayah ataupun melalui faktor yang tak teramati yang bersifat spasial. Hal ini menunjukkan bahwa nilai IPM suatu kabupaten kota tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik internal, tapi oleh kondisi pembangunan manusia di wilayah sekitarnya juga. Nah, di sini ada peta residual model SAC-nya yang menunjukkan bahwa nilai residual IPM kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur itu tersebar relatif acak dan tidak membentuk pola spasial yang jelas, yang dimana bisa kita tarik kesimpulan bahwa model SAC ini telah mampu menangkap struktur spasial utama dalam data sehingga sisa kesalahan prediksi tidak lagi mengandung ketergantungan spasial yang sistematis. Lalu ada analisis tambahan yang saya lakukan, ada geographically weighted regression atau GWR, yang dimana di sini ada peta dari X1 sampai dengan X4-nya yang menunjukkan bahwa pengaruh X1 terhadap IPM itu relatif kecil dan homogen di hampir seluruh kabupaten kota, sehingga perannya tidak dominan. Namun, untuk variabel pendidikan seperti RLS dan HLS itu di X2, X3 menunjukkan variasi pengaruh yang cukup kuat antar wilayah dengan kontribusi lebih besar pada wilayah tertentu di Jawa Timur. Sementara itu, jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh yang bervariasi secara lokal, namun secara umum relatif lemah. Hal ini menegaskan adanya perbedaan pengaruh faktor-faktor penentu IPM antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Lalu di sini ada tabel GWR residualnya, yang dimana dari peta tersebut menunjukkan sebagian besar wilayah itu memiliki residual yang relatif kecil dan tersebar tanpa membentuk pola spasial yang kuat. Meskipun masih terdapat beberapa lokasi dengan residual yang cukup besar. Hal ini menegaskan adanya heterogenitas spasial dalam faktor-faktor penentu IPM di Jawa Timur. Lalu, saya pun melakukan interpolasi spasial dengan pendekatan yang pertama itu adalah IDW. Dari peta ini,
Bisa kita lihat bahwasanya pola estimasi IPM itu halus dan kontinu, di mana wilayah yang berdekatan secara geografis itu cenderung memiliki nilai IPM yang serupa. Nilai IPM yang lebih tinggi terkonsentrasi di kawasan tengah barat Jawa Timur, sementara nilai IPM yang rendah itu cenderung di wilayah pinggiran dan daerah yang relatif jauh. Selanjutnya dengan TPS, yang dimana hasil dari TPS ini tuh menunjukkan permukaan IPM yang sangat halus dan kontinu di Jawa Timur, di mana nilai IPM yang lebih tinggi diperkirakan terkonsentrasi di wilayah bagian tengah, kemudian bertahap menurun ke wilayah pinggiran. Pola gradien yang mulus ini mencerminkan kemampuan metode TPS dalam menangkap tren spasial global tanpa menghasilkan fluktuasi lokal yang tajam. Lalu di sini saya melakukan dengan ordinary kriging juga, yang dimana dari hasil ordinary kriging dengan analisis variogram empiris itu menunjukkan bahwa semivariance IPM itu meningkat sering bertambahnya jarak antar wilayah hingga mencapai kondisi mendatar, yang mengindikasi adanya ketergantungan spasial pada IPM kabupaten kota di Jawa Timur, yang dimana pemodelan dengan program spherical ini mampu menangkap pola tersebut secara umum. Lalu di sini ada peta hasil interpolasi ordinary krigingnya yang memperlihatkan bahwa pola sebaran IPM itu relatif halus dengan nilai IPM lebih tinggi terkonsentrasi di wilayah bagian tengah Jawa Timur dan menurun bertahap ke wilayah pinggiran, yang dimana pola ini konsisten dengan hasil interpolasi sebelumnya. Lalu saya melakukan dengan hasil cross validation leave one out atau LOO yang menghasilkan nilai RMSE-nya itu sebesar 4,33 yang menandakan tingkat kesalahan prediksi sedang. Plot cross validation-nya pun memperlihatkan bahwa sebagian besar titik berada di sekitar garis diagonal meskipun terdapat penyimpangan pada beberapa observasi. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa metode kriging mampu menangkap struktur spasial IPM dengan cukup baik. Nah, selanjutnya, kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu pola persebaran IPM antar kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan variasi spasial yang jelas dan tidak tersebar secara acak. Hasil uji atau korelasi spasial mengkonfirmasi adanya ketergantungan spasial IPM antar wilayah. Estimasi model ekonometrika spasial menunjukkan bahwa faktor pendidikan yang direpresentasikan oleh RLS dan juga HLS itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Berdasarkan perbandingan model, spasial autoregressive combined atau SAC itu terbukti model yang paling tepat. Artinya, ketergantungan spasial IPM tidak hanya terjadi melalui pengaruh langsung antar wilayah yang berdekatan atau spatial lag, tapi juga melalui korelasi spasial pada komponen error. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan dashboard yang telah saya buat pada penelitian ini. Oke, ini dia dashboard yang udah aku buat. Nah, langkah pertamanya itu kita harus masukin dulu datanya. Di sini aku masukin data Jawa Timur sama peta kabupaten kota Indonesia. Terus habis itu kita melakukan upload data, yang dimana nanti itu dia bakal melakukan processing datanya. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya total wilayah itu ada 38 dan missing value-nya itu 0, yang dimana statusnya itu dia udah siap untuk dilakukan analisis. Terus di sini pun ada matching report-nya. Kita masuk ke exploratory analysisnya. Di sini bisa dilihat bahwasannya rata-rata Jawa Timur IPM-nya itu ada di 75,31, dengan IPM yang tertingginya itu di Jawa Timur itu ada di kota Surabaya dan terendahnya itu IPM-nya ada di Kabupaten Sampang. Terus di sini ada distribusi IPM-nya, lalu ada summary dari semua variabel, ada histogram IPM-nya, juga ada matriks pengaruh yang mempengaruhi IPM. Nah, ini ada spasial autokorelasinya. Sama seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, di sini ada hasil dari Morans I, garis C, terus juga value-nya, lalu ada peta dari Morans lokal, terus ada Gettys-Orch, ini juga ada hasil dari Morans scatter plot-nya. Terus abis itu ini adalah hasil dari pemodelan yang dilakukan dengan OLS, SAR, SEMS, SDM, SAC, dan GNS. Ini hasil-hasilnya. Lalu ini ada model selection, ini untuk menseleksi model mana yang terbaik dan didapatkan sesuai sama apa yang tadi sudah saya sampaikan. Bahwasanya model yang didapatkan yang terbaik adalah SAC karena dia punya AIC dan BIC yang terendah. Ini ada grafik batang terkait AIC dan juga BIC-nya. Terus ini ada dari prediksi model SAC dan juga peta residual dari SAC-nya. Terus di sini ada analisis GWR-nya, di mana kita bisa melihat bahwasannya AICC dari GWR ini ada 125,11 dengan bandwidth-nya itu 0,16. Lalu ini ada peta koefisien di X1, X2, X3, X4, juga GWR residualnya seperti yang udah tadi dijelaskan sebelumnya. Lalu ini ada spasial interpolasi, yang dimana di sini saya menggunakan parameter ideonya itu adalah 2. Terus di sini ada plot hasil
IDW, TPS juga kriging. Lalu di sini ada variogram modelnya, ada cross validation resultnya juga, dan di sini sesuai dengan RMS ini itu ada di 4,3 sekian sesuai dengan apa yang tadi telah saya jelaskan. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisis yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu nanti. Bye-bye.